Salam untuk kita semua. Baik, di sini saya akan perkenalkan diri. Nama lengkap saya Agustin Tomono, NIM 203/2021 0015. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala dalam masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari latar belakang. Salah satu pemicu masalah sosial seperti yang telah dipaparkan sebelumnya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai dengan fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Salah satu masyarakat yang telah mencapai perbedaan tertentu berarti telah mengalami evolusi kebudayaan yang lama dan bermakna sampai tahap tertentu yang diakui tingkat iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan unsur-unsur budaya lainnya. Dengan demikian masyarakat tadi telah mengalami proses perubahan sosial yang berarti sehingga taraf kehidupan makin kompleks. Proses tersebut tidak lepas dari berbagai perkembangan, perubahan dan pertumbuhan yang meliputi aspek-aspek demokratif, ekonomi, organisasi, politik, iptek, dan lain-lainnya. Pada hakikatnya perubahan segala aspek kehidupan tidak hanya dialami, dihayati, dan diserahkan oleh anggota masyarakat, melainkan telah diakui serta diberikan dukungannya. Jika proses yang demikian telah terjadi, dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah mengalami perubahan sosial, yaitu perubahan struktur, organisasi, dan hubungan sosial. Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, perubahan struktur dalam sosial, yang kedua, perubahan organisasi sosial, yang ketiga, perubahan hubungan sosial. Barangkali cara yang paling sederhana untuk dapat memahami terjadinya perubahan sosial dan budaya adalah dengan membuat rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebelumnya. Perubahan disebutkan berbagai berikut. Yang pertama, ke arah manapun perubahan dalam masyarakat atau perubahan tersebut meningkatkan faktor yang diubah, akan tetapi setelah meningkatkan faktor tersebut, mungkin perubahan itu bergerak pada sesuatu yang baru sama sekali
dan mungkin bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada pada waktu yang lampau. Dua, bagaimana bentuk dari perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial bisa terjadi dengan beberapa cara, yaitu cara yang pertama, direncanakan atau planet tidak direncanakan. Dua, menuju ke arah kemajuan atau kemunduran. Tiga, bersifat positif dan tidak negatif. Menurut Sarjona, bentuk-bentuk perubahan sosial dapat terjadi dengan beberapa cara berbagai berikut. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara lambat dan cepat. Perubahan secara lambat disebut evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa suatu rencana atau suatu kehendak tertentu. Perubahan terjadi kendala usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan keadaan dan kondisi-kondisi baru yang timbul karena pertumbuhan masyarakat. Perubahan secara cepat disebut revolusi. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan lebih dahulu atau tanpa direncanakan. Perubahan yang pengaruh kecil dan besar. Perubahan yang pengaruh kecil adalah perubahan pada unsur struktur sosial yang tidak bisa membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti dalam masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya besar seperti proses industrialisasi pada masyarakat agrasi. Untuk 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 mewakili kajian teori ini, berikut akan dijelaskan secara singkat beberapa pendapat pada ahli tentang masalah patologi sosial dan masalah sosial. Masalah yang pertama, patologi sosial adalah suatu gejala ketika tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dan suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau merintagi permusuhan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya. Akibatnya peningkatan sosial pada patah sama sekali. Masalah yang kedua, Blackmar dan Billy pada tahun 1923 mengatakan bahwa patologi sosial merupakan kegagalan individu dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur dan industri sosial melakukan sesuatu bagi perkembangan kepribadian. Pembahasan definisi patologi sosial dan masalah sosial. Patologi berasal dari kata pathos, yaitu penderitaan atau penyakit. Sedangkan logos berarti ilmu. Jika patologi
berarti ilmu penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antara manusia yang perwujudnya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik, bukan manusia dalam arti fisik. Bagian kesimpulan, para ahli tentang masalah sosial pada intinya mengacu pada penyimpangan dari berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam masyarakat. Dan dari berbagai pendekatan para ahli dapat disimpulkan bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas, kekeluargaan, hidup rukun, bertentangan, disiplin, bahkan dan hukum formal dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin ada kata-kata yang salah atau kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam untuk kita semua.